Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa diskusi pada tema yang lain. Saya ambil dari salah satu istilah dalam perguruan tinggi, salah satu jurusan mungkin ya di perguruan tinggi, yaitu sejarah. Dalam epistemologinya yang diambil istilah Indonesianya, sejarah itu dari kata syajaratun. Syajaratun itu adalah pohon artinya. Pohon itu punya akar, punya batang, punya ranting, dahan, daun, buah, mungkin ada buahnya, mungkin tidak. Itu pohon. Dan istilah itu diambil karena memang berkembang biaknya pohon itu sampai bisa puluhan sampai ratusan, mungkin ribuan pohon-pohon yang lain melahirkan pohon-pohon yang lain, sehingga terminologi itu diambil oleh para ilmuwan di Indonesia. Kalau sejarah itu ya seperti pohon, dia akan berkembang terus. Sejarah umat manusia itu diawali, kalau dalam Islam kita mengetahui Nabi Adam, sampai ke sini kita mengenal Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, itu melalui sejarah-sejarahnya. Dan dari sejarah manusia yang ditulis oleh para sejarawan itu adalah pergolakan manusia untuk mencari Tuhannya sebenarnya. Mencari siapakah Tuhan saya, siapakah Tuhan kita semuanya. Dari Nabi Adam, dari banyaknya para filosofi, banyaknya para ilmuwan itu mencari siapakah Tuhan kita. Alam semesta ini diciptakan untuk siapa, prosesnya seperti apa, dan sebagai yang intinya adalah bagaimana kita mengetahui Tuhan kita. Kalau di ilmu Jawa, di sana ada istilah sangkan parang ing dumadi. Dari mana kita, kemana kita akan sampai. Maka kalau kita sudah tahu dari mana kita adalah makhluk Allah, maka kita akan kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sejarah. Walaupun di sana ada egoisme, ada pride, ada bermacam-macam perang, ada politik, ada intrik, ada konspirasi dan sebagainya. Itulah manusia. Kalau kita kembali lagi bahwasannya manusia juga punya sifat hewaniah, hewan, untuk saling mengalahkan, untuk saling membunuh, untuk saling merendahkan. Itu sifat hewaniah. Di bulan Ramadan ini kita mengendalikan itu semuanya. Kita mengendalikan hewaniah kita, tidak menghilangkannya. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi kita mengendalikannya. Yang kadang dia sangat besar daripada diri kita. Dan itu adalah manusia. Dan manusia itu sangat-sangat seringnya diperbudak oleh nafsunya masing-masing. Dari sejarah-sejarah yang dituliskan, kalau Anda pernah dengar Cleopatra, bagaimana seorang perempuan bisa menyetir, mengendalikan seorang kaisar besar, Julius Caesar, dikendalikan. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib itu menjadi seorang khalifah yang sangat agung, tapi kalah intrik politik oleh Muawiyah waktu itu, karena dia juga memakai istilah-istilah dalam perpolitikan, ada konspirasi dan penipuan-penipuan dan sebagainya. Itulah manusia. Maka kita kendalikan diri kita, karena yang paling menang adalah orang yang mengendalikan dirinya, mengendalikan dari hawa nafsunya. Pengendalian itu yang harusnya hari ini Ramadan menjadi candra di muka, yaitu kawah untuk selalu menjadi pribadi yang baik. Ketika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang siap untuk tidak lagi ngomong tentang kebohongan, penipuan, konspirasi, ngomong tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Karena kalau kita sudah tahu diri kita, man arafa nafsahu, kalau sudah tahu diri kita masing-masing, faqad arafa rabbahu, maka kita akan tahu juga siapa Tuhan kita, dari mana kita berasal,
dan akan kemana kita akan kembali. Itu adalah inti dari kehidupan. Itulah inti dari sejarah yang dicari oleh semua orang. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah yang dinamakan oleh orang hari ini adalah Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha', yang artinya kekuasaan itu diberikan oleh Allah. Kalau kita ngomong politik, kalau kita ngomong tentang jabatan, kalau kita ngomong tentang harta, itu seperti halnya semuanya akan dikasih Allah dan suatu saat akan diambil oleh Allah. Maka kuncinya adalah kembali kepada Allah, di mana di situ ada keridhaan, ada keikhlasan, ada kesabaran, dan ada kesyukuran di sana. Itu intinya kita belajar tentang sejarah. Karena sejarah bukan tentang hanya politik, bukan hanya mengambil kekuasaan, bagaimana kita menggerakkan massa, bukan hanya itu. Sejarah itu mengajarkan kita tentang musibah-musibah kaum-kaum yang lalu itu karena egonya, karena ketidakmampuan mereka untuk memahami betapa indahnya cinta, betapa indahnya toleransi, betapa indahnya kebersamaan, dan betapa indahnya kita ketika kembali kepada Allah tanpa ganjalan-ganjalan nafsu, emosi, amarah kita yang kita bawa nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih. Kita kembali kepada fitrah sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.